Halo, tes. Iya, Oke. masuk Mas. Maybe guys buy. Apa, Ren? Oke, baik. Sudah bisa mendengarkan saya semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Sambil menunggu temannya yang lain bergabung, kita mulai saja gitu ya. Ini baru ada 16 orang. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kondisinya? Alhamdulillah. Sudah sehat, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, Pak. Oke. Jadi yang paling penting jaga kesehatan, ya. Kita nggak tahu kondisi seperti ini, ya. Selalu saya tekankan untuk selalu menjaga kesehatan masing-masing. Oke. Baik. Untuk kuliah hari ini, Anda sudah baca materinya di MyITS Classroom? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi materi kita agak sedikit bergeser ya dari jadwal kemarin karena ETS-nya juga bergeser gitu. Jadi kalau sekarang minggu ke-11, Anda bisa lihat materinya di minggu yang ke-10 gitu ya. Jadi hari ini saya rencanakan untuk membahas salah satu metode geofisika yaitu metode seismik. Ya. Oke, sebelumnya oke, Anda bisa lihat semua? Bisa, Pak. Oke, jadi itu adalah kode presensi online kita. Teman-teman bisa coba masukkan.
Iya Pak, bisa Pak. Oke, sudah bisa masuk semua ya? Ya. Ada yang belum bisa masuk? Benar, Pak. Saya belum, Pak. Oke, saya tunggu sebentar. Kamu nulis yang jelas, habis itu kamu foto. Kalau foto nanti di foto nanti memunculkan jawaban ini soal gimana benar apa enggak. Kalau gambar tulisanmu nanti pas, nanti bisa dikoreksi. Empat 95 20. Oke, sudah bisa masuk semua? Saya udah, Pak. Saya udah, Pak. Oke, baik. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, hari ini saya akan sedikit membahas tentang metode geofisika yang cukup populer, yaitu metode seismik gitu ya. Kalau 2 minggu yang lalu, Anda kan sudah belajar metode gravitasi, ya. Jadi metode gravitasi. Jadi kalau di metode gravitasi kemarin, jadi Anda mengukur nilai percepatan gravitasi di permukaan, ya kan? Kemudian Anda mencoba memprediksikan nilai densitas bawah permukaan. Jadi dari nilai percepatan gravitasi, Anda bisa memprediksikan nilai densitas bawah permukaan. Nah, sekarang kalau untuk metode seismik, jadi kita ngukur di permukaan, yang diukur adalah waktu tempuh gelombang. Ya. Jadi waktu tempuh gelombang. Nah, nanti yang mau kita dapatkan adalah nilai densitas bawah permukaan atau variabel kecepatan bawah permukaan. Ya. Jadi kalau tujuannya sama, kita mau mendapatkan citra bawah permukaan berdasarkan nilai densitasnya, ya kan? Atau berdasarkan nilai kecepatan perambatan gelombang seismik. Ya. Kalau konsep dasarnya sangat sederhana, jadi metode seismik itu kalau ini permukaan, ya kan? Kemudian ini adalah
misalkan batas lapisan gitu, kita memberikan gangguan, kemudian kita merecord atau mencatat waktu tempuh gelombangnya. Ya. Kalau ini source-nya, ini receiver-nya. Jadi kita mau mencari berapakah V di sini, ya kan? Kita mau mencari berapa ketebalan lapisan ini. Nah, dari V ini nanti kita bisa konversi ke nilai rho, densitas, ya. Jadi kalau di metode gravity kemarin, jadi Anda dapatkan nilai lapisannya ini adalah rho-nya berapa, gitu kan ya. Kemudian hanya berapa, atau ketebalannya. Sama halnya di seismik juga gitu. Anda dapatkan nilai V-nya, kecepatannya, nanti Anda bisa konversi ke rho. Ini Anda hubungkan dengan yang namanya impedan akustik. Ya. Jadi besarnya impedan akustik itu sama dengan rho dikalikan dengan V. Dengan kata lain, kalau saya tahu kecepatannya, saya bisa mencari koefisien reflektivitasnya di sini. Saya bisa mencari nilai rho-nya. Ya. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Jadi simpel, kita memberikan gangguan, ya kan? Kemudian kita mencatat waktu tempuh gelombangnya. Ini contoh hasil perekamannya. Kalau Anda lihat di situ, yang sumbu horizontalnya ini adalah time atau two-way travel time. Yang ini adalah CMP number. CMP itu letak receiver-nya. Jadi kalau Anda bisa baca di slide yang sudah saya upload. Oke, ini contoh salah satu metode penembakan. Kalau Anda lihat, ini adalah source-nya, kemudian ini adalah receiver-nya, ya kan? Nah, kita bisa susun seperti ini. Ya. CMP itu sama dengan CDP, jadi common midpoint atau common depth point. Jadi titik tengah antara source sama receiver. Nah, semua rekaman nanti akan dirubah ke dalam bentuk CMP. Kalau ngerekamnya seperti ini, nanti juga akan dirubah seperti ini. Semua bentuk perekaman nanti akan disimpan, dirubah dalam bentuk CMP atau CDP. Ya. Sehingga nanti penggambarannya bisa seperti ini. Ya. Kalau Anda lihat, number of CMP ini adalah ini tadi. Ya. Kalau saya punya satu source, satu receiver, saya punya satu midpoint atau satu depth point kan ya.
Kalau saya punya pasangan source dan receiver yang lain, saya punya CMP atau CDP yang lain juga. Jadi penomoran CDP atau penamaan CMP itu adalah pasangan dari source sama receiver ini. Prinsipnya ini tadi, jadi kalau saya punya source, kemudian saya punya receiver, ya kan? Ini adalah Z-nya, ini V-nya, kemudian ini adalah X-nya. X ini adalah jarak offset. Ya, ini sama dengan offset. Jadi artinya setiap kali saya punya pasangan source dan receiver, atau dengan kata lain saya punya jarak X tertentu, maka saya akan dapatkan waktu penjalaran gelombang tertentu. Ya. Jadi setiap saya punya X, saya akan dapatkan T tertentu. Sehingga nanti kita punya Tx itu sama dengan, kalau Anda lihat dari gambar ini, T itu kan dari sini ke sini, kemudian ke atas sini kan ya? Iya, Pak. Jadi T-nya adalah, kalau saya misalkan ini jaraknya D, maka T itu sama dengan 2 kali D. Sedangkan D-nya sendiri, kalau Anda lihat dari gambar ini, itu kan sama dengan ini kuadrat, ditambah dengan ini kuadrat, diakarkan gitu ya. Jadi D-nya Iya, Pak. D-nya sama dengan setengah X per V, ini kuadrat, ini saya kuadratkan, ditambah dengan ini, dari sini ke sini. Z per V kuadrat. Jadi yang suku depan ini tadi adalah setengah offset atau half offset ini. Kemudian suku yang belakang ini adalah ini dari midpoint atau depth point ke titik tengahnya ini. Sehingga saya bisa dapatkan T kuadrat X itu sama dengan 2 kalinya ini, ya kan? 2 kalinya ini saya kuadratkan. Berarti ini X kuadrat plus V per V kuadrat. Karena saya kalikan dengan 2, saya kuadratkan tadi. Ditambah dengan 4 Z kuadrat per V kuadrat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, Mas Alif. Tadi di gambar yang sebelumnya kan
ada permukaan, Pak ya? Ya, Permukaan. Nah, yang di bawah ini apakah dia itu permukaan bawah, lapisan bawah yang diukur, Pak? Diukur densitasnya, Pak? ini adalah batas antar lapisan. Oh, berdasarkan lapisan. Ya, jadi gelombang itu dia akan dipantulkan atau diteruskan kalau dia ketemu dengan Lapisan. batas dua lapisan gitu. Biasanya diidentifikasi dengan yang tadi impedansi akustik, ya. Impedansi akustik. Nah, besarnya impedansi akustik itu sama dengan rho dikalikan dengan V. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau ada dua buah lapisan, dia pasti punya nilai, salah satunya pasti berbeda. Rho-nya yang berbeda atau V-nya yang berbeda. Ya. Tapi kenyataannya adalah dua-duanya berbeda. Karena kalau kita punya batuan dengan densitas yang berbeda, kalau kita lewati gelombang, dia akan merambatkan gelombang dengan kecepatan yang berbeda juga. Jadi kalau ini rho 1, dia merambatkan gelombang dengan kecepatan V1, ini rho 2, V2, ya kan? Artinya kan di batas lapisan ini ada ini tadi ya, impedan akustik. Nah, kita bisa mencari yang namanya koefisien reflektivitas. Jadi R itu sama dengan IA N plus 1 dikurangi dengan lapisan ke N dibagi dengan IA N plus 1 ditambah IA lapisan ke N. Oke, jadi kalau dia punya nilai V yang berbeda, pasti dia akan punya impedan akustik yang berbeda juga, sehingga akan memberikan nilai koefisien refleksi, sehingga gelombang tadi akan dipantulkan ke permukaan. Sudah menjawab pertanyaan Mas Alif? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yang lain ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Belum, Pak, saya. Oke, jadi tadi kita sudah dapatkan persamaan ini, ya kan? Sekali lagi, T-nya adalah dari source ke midpoint, ke receiver, ya kan? Artinya kan, ini D, dia pasti sama. Ini juga D, kan? Jadi 2 kali D. T-nya 2 kali D. D-nya tadi adalah ini kuadrat, setengah offset atau half offset, ditambah dengan ini kuadrat. Ya kan? Ini setengah half offset tadi, ini adalah yang dari titik tengah ke midpoint tadi. Ya, sehingga saya dapatkan Tx kuadrat sama dengan X kuadrat per V kuadrat ditambah 4Z kuadrat per V kuadrat. Nah, kalau Anda lihat suku yang belakang ini, ya, 4Z kuadrat per V kuadrat. Ya. Kalau saya misalkan ini adalah T0-nya, jadi ini adalah zero offset travel time, artinya
Kalau T0 itu jarak offsetnya itu sama dengan 0. Ya. Jadi offsetnya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, source-nya itu berimpit dengan receiver-nya. Ya. Tadi Anda punya 4Z kuadrat per V kuadrat. Ini kalau saya akarkan, maka saya dapatkan 2Z per V. Ya kan? 2Z per V itu kan artinya ini 2 kali bolak-balik dari permukaan ke bawah, balik lagi ke atas. Kemudian dibagi dengan V. Itu kan berarti waktu tempuh, iya kan? Ya, Pak. 2Z dibagi dengan V ini waktu tempuh. Jadi ini adalah besarnya zero offset travel time. Jadi ini adalah besarnya zero offset travel time. Kalau Anda lihat, jadi ini itu tidak lain adalah T0 kuadrat. Ya. Ini yang T0-nya. Ini sama dengan T0-nya. Ini dia sama dengan T0 kuadrat. Jadi saya bisa tuliskan persamaan untuk travel time gelombang seismik itu T kuadrat X sama dengan T0 kuadrat ditambah dengan X kuadrat per V kuadrat. Jadi kalau saya sekali nembak tadi, saya punya source, saya punya receiver, ya kan? Kalau saya lakukan sekali penembakan, saya punya jarak X-nya, ya kan? Maka saya dapatkan T kuadrat X-nya. Ya. Jadi selalu pasangan X, nanti ada nilai TX-nya. Makanya kalau Anda lihat tadi di gambar ini adalah T-nya, ya kan? Yang ke sana adalah X-nya. CMP number itu sama dengan CMP location atau CDP, ya kan? Jadi ini sebenarnya adalah X-nya. Jadi X tertentu, dia akan memberikan T tertentu. Kalau kita punya banyak T dan punya banyak X, ya akan kita dapatkan seperti ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Oke, Mbak Pramita. Iya, Pak. Saya masih bingung yang tadi yang T sama dengan 2D. Terus terus D-nya itu kan pakai Pitagoras ya, Pak? Iya. Tapi saya masih bingung kenapa di per V. Oke. Jadi ini tadi kan ya. Iya. Kalau D itu kan sama dengan jarak kan ya? D itu kan sama dengan jarak. Iya. Kalau biar jadi T, jadi waktu, T ini kan waktu. Maka jarak harus saya bagi dengan kecepatan. Iya. Oh iya ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain barangkali ada yang ditanyakan? Ya?
Sampai sini sudah paham semua ya? Udah, Pak. Oke. Jadi intinya dengan kita melakukan pengukuran seismik, kalau tahapannya kan kira-kira seperti ini ya. Jadi sebentar. Oke. Oke, jadi ini animasinya, saya punya source, saya punya receiver, selalu mencatat waktu tempuh gelombang. Nah, ini adalah penampang seismiknya, ya kan? Intinya kita punya 3 tahapan ini. Jadi yang pertama akuisisi datanya, kita melakukan penembakan di lapangan, ya kan? Penembakannya bisa ribuan, ratusan ribu mungkin, ya. Kemudian setelah diproses, processingnya ini, maka kita dapatkan penampang seismik seperti ini. Ya. Kalau yang bagus tadi saya tunjukkan, nah penampang seismiknya seperti ini. Ya. Kemudian tahapan yang ketiga, interpretasi. Nah, interpretasi itu kita menentukan, kalau Anda lihat di sini, ini kan kelihatan ada kemenerusan gitu ya. Jadi kayak garis lurus itu kan ya. Itu yang kita interpretasikan sebagai batas lapisan. Oh. Jadi kalau Anda lihat di sini, Anda bisa katakan bahwa ini batas lapisan gitu ya. Kemudian ini juga batas lapisan. Ini juga batas lapisan gitu. Jadi kalau di gravitasi kita tahu nilai suatu lapisan itu dari densitasnya, ya kan? Kalau di seismik kita tahu nilai sebuah lapisan itu dari kecepatan perambatan gelombang tadi. Ya. Kalau ini saya perbesar, terus saya perbesar, kalau bisa saya perbesar, nanti bentuknya seperti ini. Jadi tadi kan saya punya pasangan source dan receiver gitu ya. Ini selalu berpasangan antara source dengan receiver. Nah, kalau saya gambarkan, itu nanti seperti ini. Yang ke bawah adalah two-way travel time atau time-nya. Yang ke sana adalah offset-nya atau CMP bisa, CDP bisa. Atau dengan kata lain ini X-nya. Ini X-nya, ini T-nya. Ya. Jadi kalau saya punya X tertentu, misalkan X1, maka besarnya T misalkan sekian. Ya. Jadi ini X1, maka T1-nya adalah ini, T1. Ya. Kalau saya punya X2, misalkan di sini, nah, ini T2-nya misalkan. Ini adalah T2-nya. Dan seterusnya. Kalau saya punya 1.000.000 bentuk kayak gini, ya, kemudian jaraknya rapat sekali. Jadi kalau ini jaraknya kan jauh-jauh ini tadi. Ini jaraknya jauh-jauh. Kalau saya punya jarak yang dekat sekali, ini seolah-olah nyambung gini. Nah, seolah-olah nyambung terus. Jadi kalau kita lihat, kita interpretasikan bahwa ini adalah
batas lapisan, ya kan? Batas lapisan. Makanya Anda lihat tadi, nah gambarnya ya kira-kira seperti itu. Karena ini jumlahnya kan ribuan, mungkin juga jutaan. Ya. Oke, sampai sini ada komentar barangkali? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, jadi intinya semua metode geofisika adalah mendapatkan gambaran bawah permukaan, ya kan, berdasarkan nilai spesifik dari lapisan. Ya. Kita sudah punya dua metode. Kalau gravitasi berdasarkan nilai densitasnya, kalau seismik berdasarkan nilai kecepatan penjalaran gelombang. Jadi kalau saya punya lapisan, ya, misalkan ini lapisannya lempung, misalkan, kemudian ini misalkan lapisannya pasir, maka kalau dari metode gravitasi, saya bisa membedakan dua lapisan ini dari nilai rho-nya, ya kan? Iya. Nilai rho. Sebentar. Oke, jadi kalau saya punya dua buah lapisan, ini tadi, misalkan yang atas ini adalah lempung, sil gitu, yang bawah sen, pasir. Kalau dari metode gravitasi, saya bisa membedakan dari nilai rho-nya, densitasnya. Densitas sil pasti berbeda dengan densitas sen, ya kan? Nah, kalau dari seismik, saya bisa membedakan dari kecepatan perambatan gelombangnya. Jadi V di sil, ya kan, pasti berbeda dengan V di sen, ya kan? Jadi kalau kita dapatkan nilai variabel kecepatannya, otomatis kita bisa mengkonversi nilai densitasnya dari hubungan impedan akustik tadi, maka kita bisa mendeskripsikan lapisan bawah permukaan. Oke. Sampai sini ada komentar dulu. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi kita kembali ke sini. Kalau kita lihat, ya, seismik bisa dibagi menjadi dua, seismik aktif dan seismik pasif, ya kan? Kalau seismik pasif itu contohnya gempa bumi. Ya. Jadi kalau terjadi gempa bumi itu kan gelombang akan merambat ke permukaan dengan melewati
lapisan batuan di bawah permukaan ya. Nah, kalau seismik aktif itu sumbernya yang kita buat. Jadi kita bisa pakai air gun atau dinamit atau apalah gitu. Seolah-olah itu kita bikin kayak sumber alami ya. Jadi kalau di gempa bumi kita punya sumber alaminya adalah shock wave itu. Kalau di seismik aktif kita menggunakan sumber artifisial. Ya. Makanya kenapa metode seismik itu salah satu kelemahannya adalah dia biayanya mahal. Ya, biayanya mahal. Kalau Anda lihat, sebentar. Jadi di metode seismik, oke. Jadi salah satu kelemahannya itu adalah di biaya. Karena kita harus menyediakan artificial source, ya kan? Kemudian peralatannya juga mesti yang sensitif, ya kan? Dan itu harganya mahal. Tapi kelebihannya, kalau Anda lihat tadi, dia bisa menggambarkan bagus bawah permukaan. Jadi kayak gini. Kalau Anda lihat, ya, kita bisa menggambarkan detail gitu. Sehingga metode seismik itu biasanya lebih diaplikasikan untuk eksplorasi mineral dan biasanya untuk second method gitu. Jadi metode untuk memastikan. Jadi sebelumnya kita pakai metode pendahuluan, bisa pakai gravitasi, bisa pakai magnetik, bisa pakai EM, ya kan. Kemudian ditambahi dengan metode seismik aktif untuk memastikan gitu. Kalau Anda lihat kegunaannya banyak ini. Jadi bisa untuk sesar, ya kan? Untuk air tanah dan macam-macam. Sampai sini ada komentar? Belum, Pak. Mbak Eka Septi, ada pertanyaan? Belum, Pak. Mbak Febiola? Belum, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk metode seismik itu bisa dilakukan di pegunungan, Pak. Kan alatnya kan juga harus dikirim masa gitu, Pak. Gimana Mas Gilang? Jadi kan untuk metode seismik ini kan apakah juga bisa diimplementasikan di sebuah pegunungan gitu, Pak? Untuk apa? Targetnya apa? Kalau misalnya untuk mengukur itu, Pak, kedalaman kedalamannya gunung gitu, Pak. Oke, jadi kita mau mencari posisi magmanya gitu misalkan. Iya, Pak. Terus? Nah, itu kalau kita pakai metode seismik,
Berarti cukup susah berarti Pak. Kan kita harus mengirim alatnya dan sebagainya gitu Pak. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau metode seismik itu metode mahal gitu ya. Kalau di geofisika eksklusif memang. Jadi kalau tidak menghasilkan dari sisi ekonomis, biasanya tidak akan dilakukan metode seismik itu. Oh iya Pak, paham Pak, siap. Kebanyakan yang menerapkan metode seismik adalah perusahaan oil service company gitu. Ya karena tujuannya kan untuk mendapatkan minyak itu tadi kan ya. Dari sisi ekonomisnya memang terjawab. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak ekonomis itu biasanya sangat jarang dilakukan. Bahkan mungkin tidak pernah. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Mbak Indah? Belum, Pak. Belum. Oke, jadi dari sini Anda sudah bisa membedakan antara dua metode geofisika, metode gravitasi, ya kan? Kita tidak perlu melakukan kegiatan yang aktif gitu ya. Jadi kita hanya mencatat saja, ya kan? Dengan hasil yang seperti Anda lihat tadi. Ya. Kalau metode gravitasi seperti ini. Kemudian kalau metode seismik, Anda harus sediakan artificial source-nya. Kalau model pengambilan datanya, Anda bisa lihat di slide yang sudah saya tampilkan itu. Jadi, modelnya kira-kira seperti ini. Jadi, ini adalah source-nya, bisa dinamit, bisa airgun, dan macam-macam. Kemudian ini receiver-nya. Ya, receiver-nya. Sekali nembak, ada beberapa channel namanya. Jadi ada beberapa receiver yang merekam travel time-nya. Ya. Jaraknya kita bisa atur sejauh mana kita mau mendapatkan tingkat kedetailan datanya, ya kan? Kalau di geofisika itu kan semakin rapat titiknya kan semakin bagus kan ya? Yeah. Sama halnya kalau kemarin misalkan Anda ngukur gravitasi gitu, ini area kita, Anda bisa ngukur di titik sini saja misalkan, di titik-titik sini saja. Ya. Tapi dia akan lebih bagus lagi kalau saya ngukur lebih rapat lagi. Ya. Misalkan seperti ini. Artinya titik-titik yang saya dapatkan datanya kan lebih banyak ini. Di seismik juga gitu. Jadi kalau saya punya source-nya di sini, kemudian saya punya receiver di sini, saya punya receiver di sini, gitu. Dia akan beda kalau saya tambahin receiver lagi di sini misalkan. Ya. Maka datanya akan lebih bagus lagi. Ya, sehingga kalau Anda lihat, ya semakin banyak receiver-nya maka akan semakin rapat seperti ini. Kalau receiver-nya jarang-jarang ya nanti
ini seperti ini tadi, Anda nggak akan dapatkan gambar yang continue gitu ya. Jadi semakin banyak receiver-nya, jadi ini ke sana ini kan number of CMB tadi. Number of CMB. Dengan kata lain yaitu tadi jumlah receiver-nya atau jumlah penembakannya. Semakin banyak dia akan semakin bagus. Oke. Baik, sampai sini ada yang perlu dikomentari? Ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, ini kan mata kuliah umum ya, jadi tidak semua mahasiswa yang ngambil ini akan mengambil geofisika. Jadi saya berikan gambaran secara umumnya, kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman yang geofisika nanti sudah bisa mulai memperkirakan, saya lebih tertarik dengan metode yang mana itu untuk final project saya nanti gitu. Karena nanti masih ada beberapa metode lagi, jadi ada kemarin kita sudah bahas gravity, ya kan? Ini sama dengan magnetik, nanti kalau masih ada waktunya kita akan sedikit bahas untuk magnetik. Pengolahnya sama, cara ngambil datanya sama, interpretasinya sama. Kemudian yang kedua kita punya seismik, ya kan? Nanti kita punya geolistrik, ya. Nanti kita punya EM, ya, elektromagnet. Ini ada macam-macam, ada resist, ada IP, ada SP, ya kan? EM ini juga nanti ada macam-macam, ada VLF, ada MT, ya, macam-macam. Seismik ini ada GPR. Jadi nanti teman-teman akan bisa mendapatkan gambaran mana kira-kira metode yang cocok gitu ya. Karena tidak semua metode bisa diterapkan, tergantung pada target kita itu yang pertama. Kemudian tergantung pada budget kita juga, nilai ekonomisnya juga. Yang ketiga juga tergantung pada sosio kemasyarakatan. Kalau Anda terapkan seismik misalkan di perkampungan, ya nanti akan dimarahi orang ya. Jadi, Iya, Pak. jadi ini tidak semua metode bisa diterapkan kalau dalam kondisi di lapangan yang sebenarnya. Tapi secara teori sih bisa semua. Secara teori. Ya. Oke, ada komentar barangkali sampai sini? Kalau tidak ada metode seismik, saya cukupkan sampai di sini. Anda bisa baca file yang saya upload di MyITS Classroom. Di situ juga ada beberapa videonya yang saya ambil dari YouTube. Anda bisa lihat. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Mungkin 2 atau 1-2 minggu lagi nanti Anda akan saya minta untuk membuat resume gitu ya. Untuk menjelaskan bedanya satu metode dengan metode yang lain itu apa. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Sekali lagi saya minta Anda untuk
belajar mandiri, ya, belajar mandiri. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, pepatah kan mengatakan semakin banyak Anda minum air laut, semakin haus gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau Anda makin banyak membaca, kan semakin banyak yang tidak tahu dan perlu didiskusikan gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan. Makasih, Pak. Makasih Pak ya. Iya, Yuk. Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat selalu, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Untuk materi yang PPT yang Bapak ajarkan kemarin, boleh minta di-share di Classroom? Apa enggak? sebagian sudah saya upload di MyITS Classroom. Oh, yang video itu ya, Pak ya? Ada filenya, jadi di situ ada video, ada file. Ya Oh, mungkin baik, Pak. mungkin tidak banyak yang filenya karena harus menyiapkan dulu gitu. Ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak ya. Oke, sama-sama.